Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisia Pratiwi Mamangkei. Saya mahasiswa profesi nurse Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mobilisasi dini pada pasien post-operasi atau aktivitas fisik pada pasien post-operasi. Kenapa saya membahas topik ini? Karena dari beberapa literatur menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang sering muncul pada pasien post-operasi, seperti proses penyembuhan luka yang lama, dan efek lain yaitu adanya gangguan pernafasan akibat anestesi, dan obat-obatan nyeri yang diberikan setelah post-operasi. Selain dari itu, proses pembedahan di sini akan menyebabkan timbulnya luka dan rasa nyeri pada bagian tubuh yang dilakukan pembedahan. Nah, rasa nyeri ini akan mempengaruhi aktivitas dan mobilisasi pada pasien, sehingga ini menjadi salah satu alasan yang paling sering dikatakan oleh pasien di rumah sakit saat perawat atau tenaga medis meminta atau menganjurkan pasien untuk melakukan mobilisasi dini karena merasa takut. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan seberapa penting sih mobilisasi dini ini pada pasien post-operasi. Apa sih mobilisasi dini itu? Mobilisasi yaitu suatu mekanisme atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kemandirian sedini mungkin pada pasien post-operasi dengan gerakan-gerakan secara bertahap untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, mobilisasi dini ini memiliki tujuan yang pertama yaitu membantu meningkatkan fungsi tubuh. Yang kedua yaitu memperlancar peredaran darah sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Kenapa proses penyembuhan luka ini bisa cepat? Karena kita melakukan mobilisasi ini, karena saat kita mobilisasi dini ini kita membantu untuk melancarkan peredaran darah, di mana darah ini dia membawa suplai oksigen dan nutrisi. Nah, hal ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, apalagi dalam proses penyembuhan luka. Nah, sehingga apabila tubuh kita ini aliran darahnya lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi ke tubuh kita ini lancar, dan sehingga menyebabkan proses penyembuhan luka ini menjadi cepat. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah kekakuan otot. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan atau melancarkan buang air besar dan buang air kecil. Dan yang terakhir yaitu agar membantu pasien agar cepat pulih dalam penyembuhan. Nah, karena tujuan dari mobilisasi ini begitu penting, maka akan memiliki dampak apabila kita tidak melakukan mobilisasi dini ini. Apa sih dampak dari tidak melakukan mobilisasi dini ini pada pasien post-operasi? Dampak yang pertama yaitu otomatis proses penyembuhan luka akan lama. Dan yang kedua yaitu badan atau tubuh kita ini akan kaku dan mudah lecet apalagi bila kita tirah baring atau berada di tempat tidur dalam waktu yang lama. Kemudian yaitu proses perawatan di rumah sakit akan lambat. Yang terakhir yaitu buang air besar atau buang air kecil akan terganggu. Nah, walaupun mobilisasi dini ini sangat penting, namun kita juga harus tetap memperhatikan indikasi dan kontraindikasi yang bisa kita beri mobilisasi ini pada pasien post-operasi. Apa saja indikasinya? Yang pertama, mobilisasi dini ini bisa diberikan pada pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah atau patah tulang di bagian kaki, namun pasien ini sudah diindikasikan atau sudah diperbolehkan untuk dilakukan mobilisasi dini. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan pada pasien yang post atau pasca stroke, dan sangat diperlukan untuk melakukan mobilisasi dini ini untuk meningkatkan fungsi tubuh, apalagi untuk pergerakan, karena biasanya pada pasien stroke itu dia akan mengalami kekakuan atau aktivitas fisik menjadi susah, makanya harus dilakukan mobilisasi. Yang terakhir yaitu pada pasien pasca operasi laparotomi atau kolostomi. Adapun kontraindikasi mobilisasi dini ini yaitu pada pasien
yang mengalami gangguan jantung atau gangguan otot jantung, gangguan irama jantung, shock sepsis, dan pasien dengan kelemahan umum akibat energi yang kurang. Yang terakhir yaitu tahapan mobilisasi dini pada pasien post-operasi. Tahapan yang pertama yaitu pada hari pertama 6 jam setelah dilakukan operasi, pasien dianjurkan untuk tiara baring terlebih dahulu. Setelah itu dianjurkan untuk latihan napas dalam dan batuk efektif. Ini untuk memberikan rasa nyaman dan agar pasien merasa lebih rileks dan lebih nyaman. Nah, selanjutnya yaitu dengan pasien memulai untuk melakukan gerakan-gerakan yang ringan seperti menekuk tangan atau memutar pergelangan tangan, menekuk siku, kemudian menggerakkan pergelangan kaki, menekuk kaki atau menekuk lutut. Kemudian setelah itu pada 6 jam sampai 10 jam setelah dilakukan operasi, pasien sudah bisa dianjurkan untuk miring kiri terlebih dahulu maupun miring kanan. Nah, pada hari berikutnya, pada hari kedua, jika pasien sudah merasa nyaman atau sudah bisa melakukan aktivitas yang lebih lanjut lagi, maka di sini perawat atau tim medis menganjurkan pasien untuk pelatihan duduk di tempat tidur. Nah, setelah itu, apabila pasien tidak merasa pusing, pasien dianjurkan untuk duduk di tepi tempat tidur terlebih dahulu. Nah, jika pasien mau mencoba untuk berjalan, diharapkan dianjurkan kepada pasien berdiri terlebih dahulu di sisi tempat tidur, dan apabila pasien tidak merasa pusing, baru pasien bisa melakukan atau berjalan di sekitaran tempat tidur atau di sekitaran kamar pasien. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.